Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Sidabutar dari Biologi 2 akan menjelaskan sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Pertama, wujud, artinya ada. Maksudnya adalah Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, kidam, artinya terdahulu atau awal. Maksudnya adalah Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah lah yang ada lebih dulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Ketiga, bako, artinya kekal. Maksudnya itu ialah Allah itu maha kekal, tidak akan punah, binasa ataupun mati. Keempat, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maksudnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya itu Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak pernah bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. 6. Wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah lah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, tidak ada yang lain. 7. Kudrat, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Irodat, artinya berkehendak. 8. Irodat, artinya berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. 9. Ilmun, artinya mengetahui. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 10. Hayat, artinya hidup. Maksudnya di sini adalah Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya, abadi. 11. Sama, artinya mendengar. Maksudnya itu Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan secara langsung maupun yang disembunyikan. 12. Basor, artinya melihat. Maksudnya itu Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput satupun dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Kalam, berfirman. Maksudnya itu ialah Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. 14. Qadiron, berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semuanya, tidak terkecuali. 15. Muridon, artinya berkehendak. Maksudnya itu Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Semuanya diatur oleh Allah. 16. Aliman, mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Walaupun sedikit itu Allah udah tahu. 17. Hayyan, artinya hidup. Allah maha hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Sami'an, artinya mendengar. Maksudnya itu ialah Allah itu maha mendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. 19. Melihat, basiron. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Terakhir, 20. Mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Allah, maksudnya di sini adalah Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan melalui perantara para nabi. Kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Ada 20. Pertama, Adam. Adam berarti tidak ada. Sehingga Allah mustahil bersifat Adam karena memang Allah tidak mungkin tidak ada. Karena yang sang pencipta itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hudus. Hudus itu artinya baru, awal atau permulaan. Maksudnya itu sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Allah lah yang lebih dulu. Ketiga, fana, artinya tidak kekal. Maksudnya Allah itu sebenarnya kekal dan abadi.
Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Jadi mustahil Allah bersifat fana. 4. Mumasalatu lil hawadis, artinya menyerupai makhluknya. Allah mustahil serupa dengan makhluknya, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. 5. Muhtajun li ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Allah bisa berdiri sendiri. 6. Ta'adud, artinya berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah Maha Esa atau tunggal. 7. Ajnun, ajnun artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang Maha berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Kemudian 8. Karohah, artinya terpaksa. Allah itu bersifat berkehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. 9. Jahlun itu artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun, sebab karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, tidak terkecuali. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. 10. Mautun adalah artinya mati. Maksudnya di sini itu Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal abadi. 11. Sumun artinya adalah tulis. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mendengar, tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walau hanya sedikit pun. Jadi mustahil jika Allah bersifat sumun. Ke-12 artinya umyun. Umyun berarti buta. Allah tidak buta. Allah Maha melihat. Menjadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah melihat segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu sedikit pun yang terlewat atau luput dari penglihatannya. Jadi mustahil jika Allah bersifat umyun. 13. Bukmun ini berarti bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya beriman. Jadi mustahil jika Allah memiliki sifat bukmun. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. 14. Azizan ini artinya yang lemah. Allah mustahil memiliki bersifat azizan. Allah Maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. 15. Karihan yang berarti maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah Maha berkehendak atau muridon. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. Ke-16. Jahilun berarti maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mengetahui semua ilmu itu bersumber pada Allah Subhanahu wa taala. 17. Mayitun artinya mati. Hal ini termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal ataupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah. Jadi mustahil bagi Allah bersifat mayitun. Ke-18. Asama artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun Allah mendengar apa yang tidak bisa kita dengar.
Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19. Ama atau maha buta. Allah maha melihat, Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. 20. Abkama artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat bisu. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.